Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wafian li ni'amih mukafian lima zidih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Hadha ma syaddat ilai hajatur rahibina fi takmilati tafsir al-Qur'anil Karim alladhi allafahu al-imam al-allama al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullahu wa tatmimi ma fatahu wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhiril Isra' bitatimmatin ala namatihi min dzikri ma yufamu bi kalamullahi ta'ala wal i'timad ala arjahil aqwal wa i'rabi ma yahtaju ilayhi wa tanbihin ala al-qira'ati al-mukhtalifa al-mashhura ala wajhin latif wa ta'birin wajiz wa tarki at-tatwil bi dzikri aqwalin ghairi mardiyah wa a'rib mahalluha kutubul arabiyyah wallahu as'alu an-nafa bihi fid dunya wa ahsanal jazaa' alayhi fil uqba bimanihi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyah mi'atani wa sittun wa sab'un wa thamanuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah sapi betina nanti. Surat Al-Baqarah. Surat ini adalah Madaniyah. Madaniyah yang dimaksud adalah yang turun setelah hijrah. Wa inna zalat fi Makkah, walaupun turunnya itu ada di kota Makkah dalam pendapat yang paling kuat. Dan Makkiyah yaitu ayat yang turun sebelum hijrah, walaupun turunnya ada di luar kota Makkah. Ada mi'atan wa sittin 206 atau sab'in wa thamanin atau 87 ayat. Ada perbedaan dalam jumlah ayat dalam Al-Quran antara ulama, karena ada yang memasukkan yang pertama tadi seperti alif lam mim, itu bukan ayat, itu termasuk fawatihus surah. Itu termasuk fawatihus surah, nun, yasin dan seterusnya. Ada banyak di situ perbedaan antara dimasukkan ayat atau tidak. Cuma tidak ada yang berbeda di Al-Quran yang ada semuanya ini bukan termasuk Al-Quran, tidak ada yang berbeda. Hanya perbedaan masuk ayat apa enggak. Ada yang menyatakan satu ayat itu ayatnya 3, ada yang menyatakan langsung itu adalah 1. Itu hanya yang membedakan. Jadi pengaturan ayat, tapi tidak ada yang meragukan semua yang ada di dalam mushaf sekarang itu adalah termasuk Al-Quran. Bahkan satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Satu kalimat bisa menjadi satu ayat. Seperti nanti wal asri wadduha misalnya, itu satu kalimat bisa menjadi ayat. Ada menyatakan itu bukan ayat, tapi itu adalah fawatihus suwar, ya, itu adalah fawatihus suwar, bukan termasuk ayat. Allahu a'lam. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di surat Al-Baqarah ini ada 1000 perintah alaf amr, ada 1000 larangan alaf nahi, ada 1000 hukum alaf hukum, ada 1000 khabar alaf khabar. Jadi surat yang sangat luas. Malah dikatakan idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatus syayatin 3 ayyam. Kalau dibaca di satu rumah insyaallah pakar-pakarnya setan tidak masuk ada di rumah tadi itu. Ya, bukan berarti kosong dari para setan, ya berarti yang kopral-kopralnya masuk berarti, ya, yang jenderal-jenderalnya yang tidak masuk. Kemudian dan menjadi satu
aman, sebab aman daripada sihir insyaallah. Kalau orang membaca surat Al-Baqarah, dan juga aman daripada orang yang berniat jahat insyaallah. Kalau bisa dibaca. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan-kuburan. Inna syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, setan itu akan menjauh daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, kepingin anak-anaknya soleh, jauh daripada gangguan setan, keluarganya, jin, macam-macam, baca itu. Wah, rumah ini angker ini, banyak jinnya, baca itu. Insyaallah jadi sebab jin tadi itu, yang jahat-jahat tadi itu akan keluar dari situ. Sayyidu ayat Quran, ayatul kursi dan seterusnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan baca Al-Quran sebelum baca sebelum memulainya untuk membaca at-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling banyak ulama mengucapkan afdhalut ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena firman Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyatakan paling utamanya membaca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kenapa? Menggabung dua ayat. Ayat pertama apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Karena itu kalau membaca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim, karena menggabung dua ayat ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai lagi membacanya bukan begitu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Jadi tidak begitu, innallaha huwas samiul alim. Dianjurkan untuk membaca at-ta'awudz tadi itu di luar al-fatihah salat, ya, dan juga di dalam salat. Sebagian lagi menyatakan baca Al-Quran di luar salat wajib untuk didahului dengan ta'awudz, karena perintah Allah fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau amr itu bisa yahtamil wujub, berarti bisa wajib. Dan itu pendapatnya Atha. Tapi ada menyatakan at-ta'awudz daripada syaitanir rajim itu hukumnya wajib walau fil umri marratan, walaupun satu kali. Seperti perintah haji dari itu, walau satu kali satu umur. Begitu juga mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah wajib hukumnya, dan yaskutul wujub bi fi'li marrah. Dan gugur kewajiban itu dengan mengucapkan satu kali cukup. Menurut pendapat jumhur bahwa ta'awudz tadi itu adalah sebelum qiraah. Tapi Adz-Dzahiri dia menyatakan ba'dal qiraah, wa idza qara'ta pakai bil mati fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mungkin dia menyatakan kalau baca Quran itu sudah bagus, tapi setelah baca Quran bisa menanti ujub, bisa kibir, bisa macam, bisa riya, bisa macam-macam. Tapi jumhur menyatakan idza qara'ta idza aradta qira'atal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, sama dengan idza qumta ila shalah faghsilu wujuhakum, ai idza aradta iqamatas shalah atau al-qiyam ila shalah. Ar-rajim asyaitan, ya, minasyaitonir rajim. Asyaitan ada dari syatana. Syatana ba'uda, syaitan ay ba'id min rahmatillah, dari syatana. Ada lagi menyatakan syaitan itu dari syata. Syata itu
bimana ihtarago, yang terbakar. Yang terbakar. Nah, bisa syaitan itu dari syaitana bermakna ba'udah, bisa dari syaitan dari syata bermakna ihtarago, terbakar. Ar-rajim itu bisa bermakna isim fa'il, ada lagi bisa bermakna isim maf'ul. Kalau mana rajim dari rajim, sami' ya, itu lil mubalaghah itu, ya, sami' yang sangat mendengar, maha mendengar gitu ya. Rajim yang sangat terlempar, rajim ya, yang sangat melempar. Kenapa? Karena setan itu yarjum al-wasawis fi qulubil ibad, melemparkan was-was, pengaruh, bisikan, rayuan kepada hamba manusia, kepada manusia. Ini tercepat sekali itu setan, mempengaruhi sangat cepat sekali. Kalau bimana maf'ul rajim ay marjum, marjum, setan itu terlempar. Terlempar apa? Terlempar dengan bisyuhub inda istiraqi as-sam'i, atau inda terlempar bil adab, karena sebab diadab oleh Allah. Karena setan itu kalau mau mendengar, mencuri kabar langit, naik ke atas, dilempar dengan bola api yang ada dari bintang-bintang yang ada di langit itu. Wa ja'alna rujuman lish syayatin. Atau marjum bermakna matrud an rahmatillah, matrud anil khair, matrud anil khair, terusir daripada kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda bisa bayangkan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari setan sekalipun dalam ibadah. Berarti setan itu akan mengganggu manusia sekalipun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Quran kita diperintahkan isti'adzah karena setan tadi itu sudah berjanji, laqa'udannahum siratakal mustaqim, aku bakal, kalau bahasa sekarang tak tunggoi gitu, aku akan duduk ya, dengan telatennya itu setannya mengganggu manusia supaya tidak mengikuti as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu tadi itu syukur kepada Allah Ta'ala. Nah itu setan menyatakan dalam ayat yang lain, wala tajidu aktsarahum syakirin, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, tidak syukur itu adalah yang diharapkan sama setan. Kalau tidak syukur menjadi kafir fil i'tiqad, itu harapan utamanya. Kalau tidak, minimal tidak syukur yaitu menggunakan nikmat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diharapkan daripada setan dari itu. Karena itu sulit bagi kita untuk selamat daripada pengaruh setan. Yang bisa menyelamatkan adalah berlindung dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama khilaf dalam basmalah ini. Ada khilafnya apakah basmalah ini termasuk bagian surat Al-Fatihah atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ulama bahwa Fatihah ini bagian surat Al-Fatihah, basmalah ini bagian surat Al-Fatihah dan bagian setiap surat dalam Al-Quran, kecuali yang tidak tertulis, yaitu surat Al-Bara'ah, karena di semua mushaf ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah nggak ada. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang paling banyak dalam Al-Quran, ayat setiap surat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahi lagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selain semua surat Al-Quran itu mempunyai ayat bismillahirrahmanirrahim, ditambahi ayat tadi itu. Kalau menurut pendapat sebagian ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Auza'i, bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bukan bagian ayat Al-Quran pada setiap surat, tidak. Bukan termasuk surat Al-Fatihah dan bagian daripada surat, tapi itu memang digunakan untuk memisah antara surat, untuk pemisah antara surat, tapi bukan bagian ayat. Ditulisnya untuk apa? Lil fasli wat tabarruk, untuk misah dan untuk tabarruk. Karena itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu litabarruk atau lil fasli bainas suwar, untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Ini menurut pendapat mereka. Malah menurut pendapat Imam Malik, membaca basmalah dalam sholat, di sholat fardu hukumnya makruh, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sunnah, sholat sunnah boleh. Kalau sholat fardu hukumnya makruh. Kalau Imam Ahmad pendapat yang kuat, kalau tidak salah Imam Ahmad itu berpendapat bahwa itu ayat mustaqillah, bukan termasuk bagian surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Imran atau setiap surat Al-Quran, cuma itu ayat sendiri, ayat sendiri lil fasl. Jadi bukan bagian setiap surat, tapi ayat sendiri untuk memang memisahkan. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, arti daripada Alif Lam Mim yang paling tepat, Allahu a'lam bimuradih, Allah yang maha tahu dengan muradnya ini, manusia nggak mampu. Ini lebih tepat, ya, lebih tepat dalam mentafsiri Alif Lam Mim adalah ini termasuk ayat mutasyabihat yang dipasrahkan artinya kepada Allah. Tapi ada yang mengartikan lain, bahwa Alif Lam Mim ini kalau itu dikatakan ayat mutasyabihat, la mahalla laha minal i'rab, berarti la mahalla laha minal i'rab. Ini jadi apa? Jadi mubtada, apa jadi khobar, atau jadi apa? La mahalla minal i'rab sudah. Alif Lam Mim wis mbok i'rab apa? Enggak tahu sudah. Jadi bukan termasuk teori yang akan bisa dibahas itu. Tapi itu khalas, harus diyakini itu wahyu daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui dengan muradnya. Demikian juga Nun, Yasin atau yang lainnya. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa Alif Lam Mim itu asma lis-suwar, nama surat-surat yang dimulai. Alif Lam Mim, surat Alif Lam Mim. Yasin, surat Yasin. Nun, surat Nun. Hamim, surat Hamim. Asma lis-suwar, nah itu bagian daripada nama surat-surat yang dimulai dengan itu.
Ada lagi asma lil Quran, nama daripada Al-Quran. Quran itu ada disebut Al-Quran, ada disebut Yasin, ada disebut Alif Lam Mim, yaitu nama-nama Al-Quran, nama bagian daripada Al-Quran. Yasin, terusannya apa? Wal Quranil Hakim, ya Al-Quranil Hakim, ya Yasin itu. Alif Lam Mim, terusannya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi, ya dzalikal kitabu itu Alif Lam Mim. Nun wal qalami wa ma yasturun, yaitu Al-Quran, nama daripada Al-Quran. Nama daripada Al-Quran. Ada lagi yang mengartikan bahwa qila lillah, asma Allah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi setiap hurufnya itu miftah isim min asma'illah. Alif Lam Mim, alif itu adalah miftah atau kunci awal daripada lafzul jalalah Allah. Lam itu adalah awal daripada ismullah Latif. Mim itu adalah awal daripada ismullah Majid. Alif Lam Mim, Allahu Latifun Majid gitu. Allahu Latifun Majid. Ada lagi yang menyatakan setiap hurufnya tadi itu yadul ala ni'matillah min ni'amillah. Ada lagi ila mulkin, ila mulkillah. Ada lagi menyatakan isim min asma'il nabi. Yasin, Toha, itu min asma'in nabi, Alif Lam Mim dan seterusnya. Ada lagi menyatakan alif yadul ala illah, wal lam ila lutfillah, wal mim ila mulkillah. Kalau memang dengan ini semuanya berarti alif lam mim itu ada mahallil i'rab, ada mahallil lil i'rab. I'rabnya itu bisa rafa', bisa nasab, bisa jar berarti. Kalau dikatakan rafa' bisa jadi mubtada atau khobar mubtada. Kalau dijadikan nasab bisa maf'ul bih li fi'il mahdhuf, igra'u alif lam mim. Ya. Kalau dikatakan jar bisa karena terbuangnya huruf gosam. Huruf gosam demi alif lam mim gitu. Banyak ada di situ. Wallahu alam. Ada perlu dibahas. Dalam memahami Al-Quran itu para ulama ada yang mengatakan istilah tafsir sama takwil. Apa sama itu artinya? Tafsir atau takwil? Ya kalau segi bahasanya ya lain, tapi yang segi istilahnya sama. Allahumma faqihhum wa 'allimhu takwil begitu. Ya takwil itu bagian daripada tafsir sebetulnya. Takwil itu bagian daripada tafsir. Karena itu kalau ada orang mengingkari nggak boleh ditakwil. Tapi Nabi SAW mendoakan kepada Ibn Abbas menyatakan wa'allimhud ta'wil, wa'allimhud ta'wil. Jadi ta'wil itu bagian daripada tafsir, cuma nggak semua orang yang bisa mentakwil. Jadi bukan semua mufassir bisa mentakwil. Ada yang lain? Ada satu orang buta menyatakan tidak mau dengan takwil. Nggak ada takwil, harus diambil sesuai dengan zahirnya Al-Quran. Masalah di arsy, thumma istawa al-arsy, kemudian Allah itu istawa, bersemayam kata dia, ada di arsy. Ya, tinggalnya di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wis itu sudah, tidak pakai takwil, tidak pakai takwil, dan tidak juga tafwid, diartikan dengan bahasanya dia. Ada tafwid, ada takwil ya.
Kalau tafwid tadi itu tidak berani mentakwil, dipasrahkan kepada Allah seperti tadi itu, Allahu a'lam bimuradih, itu sudah yakin dengan adanya alif lam mim dalam Al-Quran, tapi yang dimaksud apa? Allahu a'lam bimuradih. Yakin bahwa di situ ada istiwa di arsy, tapi yang dimaksud apa? Allahu a'lam bimuradih. Tafwid pas memasrahkan itu semuanya maknanya kepada Allah. Tapi ini enggak mau takwil, diartikan dengan sendiri-sendiri dengan bahasanya dia, ya tinggal ada di arsy. Loh, kalau sudah begitu enggak ada di Al-Quran, enggak boleh itu takwil-takwilan dalam Al-Quran. Pas dia buta, dibawakan ayat ini, man kana fi hadi a'mah wa huwa fil akhirati a'mah. Yang buta di dunia nanti di akhirat buta. Kalau enggak boleh ditakwil berarti inti buta juga nanti di akhirat itu nanti. Iya. Ada yang lain? Fadhal, belakang. Terima kasih. Di luar kota Pasuruan kita melihat bahwasanya ada upaya untuk memasyarakatkan Al-Quran. Ada salah satu yang namanya MTA, Ustaz. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk memasyarakatkan Al-Quran. Sementara banyak dikritik oleh kalangan kita, dan kita selain mengkritik, apa wujud nyata kita untuk memasyarakatkan Al-Quran? Terima kasih. Kalau MTA itu bukan masyarakat Al-Quran, ngaco Quran itu satu kelompok Wahabi ekstrim, mengartikan Quran semau udel, itu bukan semau akal ya. Kalau semau akal masih mikir, kalau itu semau udel berarti tidak pakai akal itu. Tahu udel lah maksudnya, semau perutnya, najis semua yang ada dari perutnya dari itu. Jadi nggak bener semuanya itu, hampir tidak ada yang bener itu ada di MTA. Karena itu MTA tadi itu aliran yang bisa dikatakan aliran sesat itu. Paham ya? Karena dia tadi itu tidak pakai tafsir-tafsiran, semau udelnya, bukan semau akal. Kalau semau akal masih ada mikir itu ya, semau udel jadi ya, isi perut semuanya itu ya. Jadi saya kira itu bukan karena khilaf, bukan karena mau memasarkan Quran, ngaco Quran itu. Untuk tafsir, kalau sekarang kan banyak tafsir-tafsir baru yang dibikin oleh ulama-ulama mutaakhirin. Bagaimana kita ini untuk memilih tafsir yang paling baik bagi orang-orang yang ingin memahami isi Al-Quran agar tidak menjadi kebablasan dalam pemikiran atau yang lain? Tafsir Al-Quran nggak semua orang itu mampu. Karena itu jangan memilih tafsir-tafsir yang baru yang bertentangan dengan mufassirin yang pakar yang salaf. Nanti akhirnya bukan kebablasan itu, udah keluar jalur lah. Kalau sudah keluar jalur tadi itu ya sudah celaka jadinya. Termasuk man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang tafsir Quran dengan akal-akalannya, bukan berdasarkan ilim, paham ya, maka itu bukan hal yang positif, tapi dia telah menyediakan tempat adab siksanya ada di neraka nantinya. Jadi yang tidak keluar dari tafsir mufassirin yang mu'tabarin, ahli-ahli tafsir yang memang sudah pakarnya, yang dia diakui. Soalnya sekarang ngaco kadang-kadang, dia sok menjadi mufassir yang baru, ya repot jadi begitu. Ya. Mohon dijelaskan, tadi Ustadz mengatakan ada salah satu imam mengatakan bismillah itu kalau dibaca dalam sholat fardu makruh. Sedangkan kita termasuk rukun sholat, membaca basmalah itu kan wajib. Kalau kita kurangi berarti tidak sah sholat kita. Mohon dijelaskan. Ya, mana khilaf? Jadi menurut Imam Malik bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah.
Dalam beberapa riwayat Nabi membaca langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin, sehingga mereka menyatakan bahwa itu surat adalah surat al-hamd. Ada menyatakan surat al-hamd. Karena itu menurut Imam Malik bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim dalam surat fardu itu makruh, karena menurut beliau adalah itu yang dilakukan oleh Nabi, tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Terus bagi Imam Syafi'i ada menyatakan beberapa riwayat menyatakan bahwa Nabi SAW membaca surat bismillahirrahmanirrahim, seperti hadits Abu Hurairah dan beberapa hadits yang lainnya. Walaupun dalam beberapa hadits menyatakan bahwa Nabi SAW membaca mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan berarti meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kenapa ada ihtimal Nabi membacanya tidak keras? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di situ sahabat mengartikan bahwa surat Al-Fatihah adalah dengan istilah dengan surat alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu iftataha bi alhamdulillahirabbil alamin, ay iftataha bi suratil Fatihah, termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau ada dua riwayat, yang satu itsbat, yang satu nafi, maka harus takdimul itsbat ala nafi, harus lebih didahulukan itsbat daripada nafi. Itu pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Malik, Imam Syafi'i adalah mujtahid. Karena itu tidak boleh kita menyatakan Imam Syafi'i yang benar, Imam Malik salah, atau Imam Malik yang benar, Imam Syafi'i salah. Yang salah adalah yang menyalahkan. Terus gimana salatnya? Salat bagaimana kalau imamnya meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, makmumnya meyakini bahwa itu ada terbawa sebagian surah? Ada khilaf, ada menyatakan tidak boleh, karena berarti meyakini butlan salat imam, meyakini kebatalan salat imam. Ada yang lagi yang menyatakan boleh, karena itu adalah menurut i'tiqad masing-masing. Imam meyakini salatnya sah, makmum meyakini salatnya dia adalah sah. Artinya makmum meyakini menurut madhabnya si imam salatnya adalah sah, maka boleh taklid atau iktidak bihi, mengikuti atau jadi makmum dengannya. Itu ada khilaf, ada di situ. Nah, cukup.